Halo teman-teman, selamat datang dan semoga Anda merasa nyaman saat mendengarkan kisah ini. Perlu saya tekankan sejak awal, cerita yang Anda dengarkan hanyalah sebuah pengantar tidur, sebuah kisah sejarah dan kehidupan sehari-hari yang dibawakan dengan lembut. Tidak ada maksud sedikit pun untuk menyinggung siapapun, baik tokoh, tradisi, maupun keyakinan tertentu. Semua yang disampaikan di sini adalah potongan-potongan kisah yang dipilih untuk menemani malam Anda dengan suasana yang tenang, agar pikiran bisa perlahan mereda dan tubuh lebih mudah terlelap. Bayangkan diri Anda duduk di sebuah ruangan yang sepi, dengan cahaya redup, suara-suara luar yang hanya terdengar samar. Biarkan narasi ini menjadi alunan yang menenangkan, seperti desir angin yang menyentuh perlahan dedaunan di kejauhan. Malam ini, kita akan menelusuri suasana pesantren lama, kehidupan para santri, dan terutama seorang ustadz tua yang penuh wibawa, namun sederhana, yang konon mampu menjaga ketenangan tubuh dan jiwanya dengan tidur yang begitu singkat, namun penuh keberkahan. Mari kita mulai perjalanan ini dengan tenang, perlahan, dan penuh kelembutan. Bayangkan langit yang mulai berubah warna. Mentari sore merunduk ke ufuk barat, meninggalkan cahaya keemasan yang perlahan memudar menjadi jingga. Di cakrawala, awan tipis memantulkan semburat lembut, sementara udara terasa sejuk dengan angin kecil yang membawa aroma tanah yang baru saja terkena panas matahari seharian. Di kejauhan berdiri sebuah pesantren lama. Bangunannya sederhana, dinding-dinding kayu yang mulai menua, dengan genteng merah yang sudah ditumbuhi lumut. Di beberapa bagian, suasananya tenang, hampir seolah waktu berjalan lebih lambat. Di sana, para santri bergegas dengan langkah kecil, namun berirama, menuju masjid kayu yang berada di tengah kompleks pesantren. Masjid itu tidak besar, namun memiliki kehangatan tersendiri. Tiang-tiang kayunya kokoh, meski ada bekas-bekas usia yang membuat warnanya menggelap. Saat pintu masjid terbuka, aroma kayu jati yang lama tercium samar, bercampur dengan bau tikar, pandan yang sudah sering digunakan untuk sholat berjamaah. Ketika adzan maghrib berkumandang, suara itu tidak lantang, tidak keras, justru lembut dan bergetar, merambat melalui udara senja, seakan memeluk suasana dengan kelembutan. Santri-santri yang masih di luar segera mempercepat langkah, wajah mereka teduh, gerakan mereka tenang. Bayangkan Anda duduk di serambi masjid itu. Cahaya senja menyelinap melalui celah-celah dinding kayu, memantulkan bayangan panjang di lantai. Udara sore mulai menurun suhunya, menyisakan kesejukan yang menenangkan. Sesekali terdengar suara burung kecil yang kembali ke sarang, lalu hening lagi. Suasana ini mengajarkan satu hal: ritme kehidupan di pesantren bergerak dengan kesederhanaan yang menenangkan. Tidak ada yang terburu-buru, tidak ada yang hiruk-pikuk. Segalanya mengikuti alunan waktu yang lembut, seperti ombak kecil yang menyentuh tepian pantai. Dan ketika sholat berjamaah dimulai, ruang itu dipenuhi keheningan yang khidmat. Hanya tersisa lantunan bacaan imam, teratur dan menenangkan. Para santri berdiri rapi, bahu bersentuhan, kepala tertunduk dalam kekhusyukan. Inilah awal dari malam yang panjang. Di pesantren, sebuah malam di mana kita akan menyaksikan bagaimana seorang ustadz tua menjaga kekuatan dan ketenangan batinnya dengan cara yang begitu sederhana, namun penuh makna. Salat berjamaah maghrib telah usai. Suasana masjid kembali ke heningannya, namun bukan hening yang kosong, melainkan hening yang hidup, penuh dengan gema bacaan yang baru saja usai. Para santri masih tetap duduk rapi,
di atas tikar pandan, membentuk lingkaran-lingkaran kecil yang teratur. Tidak ada yang terburu-buru pergi. Mereka semua menanti momen berikutnya, yaitu zikir bersama. Bayangkan Anda berada di dalam masjid itu. Lampu minyak yang menggantung di langit-langit menyala temaram. Api kecilnya bergetar perlahan, menimbulkan cahaya keemasan yang lembut. Cahaya itu menari di permukaan kayu, membuat dinding tampak berkilau samar. Udara terasa hangat, dengan aroma minyak tanah yang tipis, bercampur dengan bau tikar yang dipanaskan tubuh-tubuh muda yang duduk bersila. Lalu, terdengar suara lembut sang ustadz. Ia memimpin wirid dengan bacaan yang tenang, ritmis, tidak tergesa. Kalimat-kalimat zikir keluar dari mulutnya, seperti aliran air yang jernih, bergerak perlahan, namun terus mengisi ruang. Santri-santri mengikuti dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Mereka tidak bersuara keras, melainkan lembut, sehingga bacaan itu terdengar seperti harmoni samar. Sebuah paduan suara yang lebih mirip bisikan angin malam. Anda bisa membayangkan bagaimana suara itu terdengar. Tidak keras, tidak tegas, namun menenangkan. Setiap ucapan tasbih, tahmid, dan takbir bagaikan gelombang kecil yang mengalun, naik turun, dengan pola yang teratur. Suara itu memenuhi ruangan, tanpa pernah memecah ketenangan. Di luar masjid, senja semakin memudar. Warna jingga telah hilang, berganti dengan biru tua yang perlahan menebal. Bulan sabit mulai terlihat, tipis, seakan hanya sekadar garis cahaya di langit. Dari sela-sela papan kayu dinding masjid, angin malam masuk, membawa aroma tanah lembab yang baru saja didinginkan oleh malam. Sesekali, suara jangkrik menyela dari kejauhan, namun suaranya tidak mengganggu, justru berpadu dengan lantunan zikir, menciptakan harmoni alam dan manusia. Santri-santri duduk bersila dengan tubuh tegak. Beberapa menutup mata, membiarkan suara zikir menyusup ke dalam hati mereka. Beberapa lagi menunduk, jari-jarinya bergerak perlahan, menghitung biji tasbih kayu yang sudah mengkilap karena sering disentuh. Setiap butir tasbih memiliki aroma khas kayu, lembut, sedikit hangat. Ustadz yang memimpin terlihat begitu tenang. Wajahnya diterangi cahaya lampu minyak, menampakkan keriput-keriput halus yang tidak mengurangi keteduhan rautnya. Bibirnya bergerak perlahan, matanya setengah terpejam, seakan-akan zikir yang ia pimpin bukan sekadar bacaan, tetapi napasnya sendiri. Suasana itu begitu hening, hingga Anda bisa mendengar detak kecil dari kayu masjid yang mengembang dan menyusut karena suhu malam. Kadang, suara sandal kayu santri di luar serambi terdengar samar, namun segera hilang ditelan lantunan wirid. Bayangkan duduk di sana, merasakan ritme yang sama. Napas Anda mengikuti ketukan zikir. Hati Anda ikut larut dalam harmoni yang sederhana. Tidak ada kegaduhan dunia luar, tidak ada hiruk-pikuk, hanya ada kehadiran malam, suara lirih yang berulang-ulang, dan rasa damai yang mengalir perlahan, seolah waktu berhenti. Zikir ini berlangsung cukup lama, namun tidak terasa melelahkan. Justru semakin lama, semakin menenangkan. Bagi para santri, ini adalah momen untuk menenangkan pikiran mereka setelah belajar sepanjang hari. Bagi sang ustadz, ini adalah bagian dari hidupnya, ritme yang telah ia jaga puluhan tahun lamanya. Ketika wirid berakhir, masjid seakan menarik napas panjang, lalu kembali diam. Para santri tetap duduk, tubuh mereka rileks, hati mereka tenang. Malam baru saja dimulai, dan perjalanan mereka bersama ustadz tua ini masih panjang. Malam semakin merayap, membawa kesejukan yang menenangkan. Setelah zikir panjang yang meresap hingga ke hati, para santri masih duduk tenang. Sebagian mulai merapikan posisi duduknya,
Sebagian lainnya menyandarkan punggung sejenak ke tiang kayu masjid. Tidak ada suara keras, hanya desisan napas yang teratur dan lembut. Di antara mereka, tampak sosok sang ustadz tua. Ia duduk bersila, dengan postur tubuh yang tegap, meski usianya tidak lagi muda. Wajahnya teduh, dihiasi garis-garis halus yang menandakan perjalanan waktu. Rambutnya sebagian besar telah memutih, namun matanya tetap memancarkan cahaya ketenangan. Sorot itu tidak tajam, tidak pula melemah, melainkan seimbang, menenangkan siapa saja yang menatapnya. Di depannya, sebuah kitab kuning terbuka. Halaman-halamannya sudah menguning. Beberapa sudut kertasnya melengkung, dan tinta hitam yang tertulis di atasnya sedikit memudar. Kitab itu bukan sekadar buku bacaan. Ia seperti sahabat lama yang setia menemani perjalanan panjang sang ustadz. Jemarinya yang kurus menyentuh lembaran itu dengan lembut, seolah setiap huruf memiliki kehidupan tersendiri. Dengan perlahan, ustadz menutup kitab itu. Suara halus dari gesekan kertas terdengar di tengah keheningan malam. Ia meletakkannya dengan hati-hati di atas tikar, di samping sebuah tasbih kayu yang berkilau oleh usia. Setelah itu, ia tersenyum pelan, sebuah senyum yang tidak lebar, namun penuh makna. Tangannya kemudian meraih kendi tanah liat yang berada di dekat tiang kayu. Kendi itu sederhana, permukaannya kasar, namun terasa sejuk jika disentuh. Dari dalamnya, terdengar bunyi air yang bergoyang pelan ketika diangkat. Sang ustadz menuangkan air ke dalam cangkir kecil yang terbuat dari logam tipis. Bunyi air yang jatuh memenuhi wadah itu seperti musik lembut yang menenangkan telinga. Ia meneguk air itu perlahan. Setiap tegukan tidak terburu-buru, seperti seseorang yang menghargai setiap tetes kehidupan. Air dari kendi tanah liat itu terasa dingin, segar, menyejukkan tenggorokan. Setelah lantunan zikir panjang, di wajahnya tampak keteduhan yang semakin dalam, seakan ia baru saja menghirup kembali semangat malam. Setelah selesai, ia meletakkan cangkir itu dengan hati-hati, tidak menimbulkan suara keras. Lalu, ia menatap para santri yang duduk mengelilinginya. Tidak ada kata-kata yang diucapkan, hanya tatapan lembut yang penuh pengertian. Tatapan itu cukup untuk menenangkan hati mereka yang melihatnya. Bayangkan suasana itu. Seorang ustadz tua, sederhana, tanpa kemewahan, duduk di tengah lingkaran santri muda. Tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada sorakan, hanya keheningan, keteduhan, dan kehangatan, hubungan antara guru dan murid. Ritme hidupnya seperti itu setiap hari, membaca kitab, memimpin doa, memberikan teladan, dengan perbuatan yang kecil, namun penuh makna. Tidak ada yang istimewa jika dilihat dari luar, namun bagi yang merasakannya, setiap gerakan, setiap senyum, setiap tegukan air dari kendi tanah liat itu, semuanya seperti doa yang hidup. Di luar masjid, langit sudah semakin gelap. Bintang-bintang mulai bermunculan, satu persatu, seperti lampu kecil yang menggantung jauh di atas sana. Angin malam menelusup melalui celah-celah dinding kayu, membawa aroma rumput basah dan dedaunan yang baru saja tertiup angin. Suara jangkrik semakin jelas, menandakan malam telah benar-benar tiba. Dan di dalam masjid, rutinitas sang ustadz berlanjut dengan kesederhanaannya yang penuh arti. Tidak ada yang terburu-buru, tidak ada yang sia-sia. Hanya ada ketenangan yang mengalir, mengikat semua yang hadir dalam lingkaran itu ke dalam suasana damai yang mendalam. Setelah zikir mereda, para santri satu persatu bangkit dari duduknya. Langkah mereka teratur, tidak terburu-buru. Ada yang menunduk hormat kepada ustadz, ada yang menunggu sebentar untuk membantu merapikan kitab dan tikar. Semua dilakukan dengan kelembutan,
Tanpa suara berlebihan, masjid pun perlahan kembali kosong, menyisakan aroma tubuh hangat, minyak tanah, dan kayu tua yang akrab bagi siapapun yang sering singgah di sana. Di sisi lain pesantren, pawon atau dapur sederhana sudah hidup dengan kesibukan kecil. Pawon itu tidak besar, hanya sebuah ruangan dari bilik bambu, dengan atap rendah yang ditopang tiang kayu. Dindingnya penuh celah kecil yang membiarkan asap keluar dengan bebas, namun tetap menyisakan jejak tipis yang menggantung di udara. Di dalamnya, asap kayu bakar membumbung dari tungku tanah liat. Api yang menyala di dasar tungku memancarkan cahaya oranye yang menari di wajah santri-santri muda yang bertugas memasak. Malam itu, mereka sibuk meniup api dengan potongan bambu, menambahkan ranting kering agar bara tetap hidup. Setiap kali api menyala lebih besar, aroma kayu terbakar memenuhi ruang. Hangat, pekat, namun menenangkan, bercampur dengan bau masakan yang perlahan matang. Di atas tungku, periuk besar berisi nasi sedang dikukus. Uap panas naik dengan suara mendesis lembut, memenuhi udara dengan aroma khas beras yang baru dimasak. Ada pula panci berisi sayur bening, air kaldu sederhana dengan potongan bayam, wortel, dan sejumput bawang goreng. Sesekali terdengar bunyi sendok kayu beradu dengan panci logam. Suara kecil namun konstan, seakan menjadi musik pengiring malam. Di sudut lain pawon, sebuah wajan besi tua menggantung di atas bara kecil. Ikan asin tipis-tipis digoreng dengan perlahan, menebarkan aroma gurih yang bercampur dengan wangi kayu bakar. Bau itu menguar, menembus dinding bambu, menyebar ke halaman pesantren. Para santri yang lewat bisa mencium wangi itu dari jauh, membuat perut mereka bergejolak pelan setelah seharian penuh kegiatan. Bayangkan, Anda duduk di bangku kayu panjang di dekat pawon itu. Udara hangat dari tungku menyentuh wajah Anda, sementara angin malam masuk dari celah-celah dinding, membawa kesejukan yang kontras. Anda bisa mendengar percakapan lirih santri-santri yang sedang bertugas. Mereka berbicara dengan nada rendah, saling bercanda ringan, lalu tertawa kecil sebelum kembali serius mengaduk panci. Tidak ada suara keras, semua seolah terjaga oleh kesadaran bahwa malam di pesantren harus tetap tenang. Ketika hidangan selesai dimasak, makanan diletakkan di atas nampan anyaman bambu. Nasi hangat dituang ke dalam wadah besar dari rotan, sayur bening dibiarkan dalam periuk, dan ikan asin ditaruh di atas piring logam yang sudah kusam karena sering dipakai. Tidak ada meja panjang dengan hiasan, tidak ada alat makan mewah. Semuanya sederhana, apa adanya. Para santri kemudian duduk melingkar di serambi kayu, menunggu Ustadz bergabung. Mereka duduk bersila, tangan mereka diletakkan dengan rapi di pangkuan. Tidak ada yang menyentuh makanan sebelum sang Ustadz datang dan memimpin doa. Beberapa saat kemudian, Ustadz keluar dari masjid dengan langkah tenang. Senyumnya masih sama, lembut, menenangkan, seperti tidak pernah berubah meski hari sudah panjang. Ia duduk bersama para santri, lalu mengangkat kedua tangannya, memimpin doa makan dengan suara rendah, hampir seperti bisikan. Para santri mengikutinya dengan khusyuk, menutup mata sebentar, sebelum kemudian membuka tangan mereka untuk menyentuh makanan yang sudah terhidang. Makan malam dimulai, tidak ada kegaduhan, tidak ada suara sendok beradu keras. Mereka makan dengan tenang, hanya terdengar suara kecil nasi yang disendok, sayur yang dituangkan, dan kunyahan perlahan. Bau kayu bakar masih terasa, berpadu dengan aroma nasi hangat yang mengepul. Ikan asin yang gurih memberi kontras dengan sayur bening yang ringan. Makanan itu sederhana, namun dalam kesederhanaannya ada rasa syukur yang begitu besar. Bayangkan kehangatan suasana itu. Duduk bersama,
menikmati hidangan sederhana, tidak berlebihan, hanya ada kebersamaan, doa, dan rasa tenang yang menyelimuti malam. Seolah waktu tidak lagi bergerak cepat, melainkan mengalir lembut seperti air di sungai kecil. Bagi para santri, inilah saat mereka bisa merasakan istirahat sejenak dari padatnya belajar. Bagi sang ustadz, ini adalah bagian dari rutinitas yang penuh berkah. Sebuah momen untuk berbagi, bukan hanya makanan, tetapi juga ketenangan hati. Makan malam sederhana ini menjadi jembatan menuju malam yang lebih panjang. Sebuah malam yang akan dipenuhi cahaya lampu minyak, lembaran kitab kuning, dan kisah-kisah penuh hikmah. Namun sebelum sampai ke sana, semua dimulai dari sini. Dari sejumput nasi hangat, sepiring ikan asin, dan sayur bening yang harum oleh bawang goreng. Makan malam telah usai. Para santri merapikan piring dan wadah, membilasnya di sumur yang ada di belakang pawon. Suara air yang jatuh ke dalam sumur bergema pelan, berpadu dengan gesekan bambu dan logam sederhana. Malam telah benar-benar tiba. Udara semakin dingin, namun bukan dingin yang menusuk, melainkan sejuk yang menenangkan, seperti pelukan lembut dari malam itu sendiri. Santri-santri kemudian kembali menuju masjid, membawa lampu minyak kecil di tangan mereka. Cahaya lampu itu bergoyang, menimbulkan bayangan panjang di tanah dan dinding kayu. Dari kejauhan, pemandangan itu seperti bintang-bintang kecil yang berjalan pelan menuju satu titik. Masjid pun kembali hidup dengan cahaya redup yang berkelip. Di dalamnya, mereka duduk bersila di atas tikar pandan yang sudah digelar sejak sore. Kitab-kitab kuning yang tadi disusun rapi, kini kembali dibuka. Kertas-kertas tua yang menguning mengeluarkan aroma khas, sebuah wangi lembut, seperti campuran antara debu halus, tinta yang telah lama meresap, dan jejak tangan yang sudah puluhan kali menyentuhnya. Bayangkan suasana itu. Lampu minyak bergoyang di sudut-sudut masjid. Cahayanya hangat, namun tidak pernah benar-benar stabil. Kadang lebih terang, kadang meredup, lalu kembali menyala. Di bawah cahaya yang temaram itu, wajah para santri tampak serius. Mata mereka menelusuri huruf-huruf Arab gundul di atas halaman, sementara bibir mereka bergerak lirih, membaca baris demi baris. Suara mereka hampir tidak terdengar, hanya desisan pelan, seperti bisikan angin yang lewat. Namun jika diperhatikan bersama-sama, suara lirih itu membentuk harmoni samar, sebuah simfoni malam yang tidak pernah ditulis, tapi selalu ada di pesantren semacam ini. Sesekali, seorang santri mengerutkan dahi, mencoba memahami kalimat yang rumit. Ia berhenti sebentar, mengulang kata yang sama dengan nada lebih pelan. Santri di sebelahnya menoleh, memberi bisikan penjelasan. Lalu keduanya kembali membaca dalam diam. Tidak ada kegaduhan, tidak ada kompetisi. Yang ada hanyalah kesungguhan yang tenang. Di sudut ruangan, Ustadz tua duduk bersandar pada tiang kayu. Ia membuka kitabnya sendiri, namun pandangannya tidak hanya tertuju pada halaman. Sesekali ia menatap para santri, memastikan mereka tetap larut dalam bacaan. Kadang, ketika ia merasa ada kebingungan, ia akan memberikan sedikit penjelasan dengan suara rendah. Kata-katanya pelan, namun setiap santri mendengarnya jelas. Seakan suaranya menyusup, bukan melalui telinga, melainkan langsung ke dalam hati. Bayangkan diri Anda berada di sana, duduk di antara mereka, tangan Anda memegang sebuah kitab tua. Huruf-huruf Arab menari di atas halaman, kuning, kecoklatan. Lampu minyak di dekat Anda bergoyang pelan. Cahayanya menyinari halaman, hanya sebagian. Anda membaca dengan suara lirih, mengikuti ritme napas, pelan dan berulang-ulang. Tidak ada yang mendesak, tidak ada yang menuntut,
Hanya ada alunan bacaan yang menenangkan pikiran, membuat waktu terasa berhenti. Di luar masjid, alam ikut menjaga keheningan. Suara jangkrik tetap terdengar, kini berpadu dengan sesekali gonggongan anjing kampung yang jauh di kejauhan. Angin malam masuk melalui celah dinding kayu, membuat lampu minyak sedikit bergetar, lalu mereda kembali. Udara membawa aroma rumput basah, tanah lembab, dan sedikit bau asap dari pawon yang belum sepenuhnya padam. Ada momen di mana rasa kantuk mulai merayap. Beberapa santri menguap kecil, menutup mulut dengan tangan, lalu kembali menunduk, membaca. Mata mereka berusaha tetap fokus, meski kelopak mulai berat. Namun tidak ada yang meninggalkan kitabnya. Mereka tahu, waktu belajar malam adalah salah satu bagian terpenting dari kehidupan mereka di pesantren. Dan di balik semua itu, ada keheningan yang lebih dalam, sebuah ketenangan yang sulit dijelaskan. Ketenangan yang lahir dari kebersamaan, dari suara-suara lirih yang berulang, dari cahaya redup yang konsisten, dari kesadaran bahwa malam ini bukan hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk jiwa. Waktu belajar malam terus berlangsung, perlahan namun pasti, seperti aliran air yang tidak pernah berhenti. Para santri larut dalam bacaan, sementara ustadz tua tetap menjaga mereka dengan tatapan teduh. Malam masih panjang, dan kisah di pesantren ini baru saja dimulai setelah beberapa waktu para santri membaca kitab masing-masing. Suasana masjid semakin larut dalam keheningan yang penuh perhatian. Lampu-lampu minyak yang bergantung di sudut-sudut masjid bergoyang kecil. Cahayanya membentuk bayangan panjang pada dinding kayu. Malam semakin pekat, namun di dalam ruang itu, kehangatan tetap terasa. Bukan hanya karena nyala lampu, tetapi juga karena kebersamaan yang mengikat guru dan murid. Ustadz tua perlahan mengangkat wajahnya dari kitab yang ia pegang. Suaranya kemudian terdengar, rendah dan penuh ketenangan. Tidak ada seruan keras, tidak ada penekanan berlebihan, hanya suara yang mengalir, seperti air yang jatuh perlahan dari mata air. Suara itu tidak mengagetkan, justru menyelimuti para santri dengan rasa tenteram. Beliau mulai bercerita, tidak tentang hal-hal rumit atau perdebatan panjang. Malam itu, ia memilih menyampaikan kisah tentang Nabi, tentang sahabat, tentang ulama terdahulu yang hidup sederhana, namun penuh cahaya ilmu. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terasa terukur, seakan setiap kata dipilih dengan penuh kehati-hatian. Bayangkan, Anda duduk di sana, mendengarkan suara lembutnya. Kata-katanya tidak terburu-buru. Antara satu kalimat dan kalimat berikutnya, selalu ada jeda yang memberi ruang bagi hati untuk mencerna dan memberi telinga waktu untuk beristirahat. Dalam jeda itu, yang terdengar hanyalah suara jangkrik di luar, detak kayu masjid yang mengembang karena dingin, dan desiran angin yang menyusup melalui celah-celah papan. Kisah yang beliau bawakan tidak diceritakan dengan nada penuh semangat, melainkan dengan ketenangan mendalam. Tentang seorang nabi yang penuh kesabaran, ia menggambarkan bagaimana sabar itu dirasakan, bukan hanya sebagai kata, tetapi sebagai kehidupan sehari-hari. Tentang seorang ulama yang tekun menulis, ia menceritakan bagaimana malam-malam panjang bisa dilalui dengan tinta dan kertas, tanpa pernah mengeluh. Para santri mendengarkan dengan saksama. Beberapa menatap wajah ustadz dengan mata berbinar. Beberapa menunduk sambil memainkan tasbih kecil di tangan. Dan ada pula yang memejamkan mata sebentar, seolah ingin membiarkan suara itu meresap lebih dalam. Tidak ada yang bosan, meski kisah itu disampaikan perlahan. Suara ustadz bagaikan irama lembut
yang membuat waktu terasa melambat. Bayangkan suasana itu dengan detail. Lampu minyak di atas kepala berayun pelan, bayangan wajah Ustadz jatuh ke lantai kayu, bergerak kecil mengikuti nyala api. Kitab kuning yang tadi terbuka kini tergeletak di sampingnya, seolah ia sedang menukarnya dengan kitab hidup, kisah yang diwariskan dari mulut ke mulut, dari hati ke hati. Sesekali, Ustadz mengangkat tangannya perlahan, seolah ingin menekankan makna tanpa suara keras. Tangannya bergerak ringan, jari-jarinya kurus, namun berwibawa. Gerakan kecil itu membuat para santri semakin memperhatikan, meski suara tetap rendah. Yang unik dari cara Ustadz mengajar adalah keheningan di antara kata-kata. Ia tidak berusaha memenuhi setiap detik dengan suara. Ia membiarkan hening hadir, membiarkan santri menatap, merenung, dan menyerap. Keheningan itu sendiri menjadi bagian dari pelajaran. Malam kian dalam. Udara di luar semakin dingin, namun di dalam masjid, hati-hati para santri justru terasa semakin hangat. Mereka mendengarkan kisah demi kisah, dan tanpa disadari, suara lembut Ustadz membuat kelopak mata beberapa santri mulai terasa berat. Kepala mereka sedikit tertunduk, tubuh mereka bergoyang kecil karena kantuk yang datang perlahan. Ustadz tidak menegur. Ia hanya tersenyum samar, seolah memahami bahwa begitulah seharusnya. Kata-katanya memang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menenangkan. Jika ada santri yang tertidur di tengah kisahnya, itu pun bagian dari keberkahan malam, karena tidur dengan suara ilmu di telinga adalah bentuk istirahat yang paling damai. Dan begitulah, suara Ustadz terus mengalun, seperti doa yang panjang, seperti desiran angin yang tidak pernah benar-benar berhenti. Cerita yang ia bawa bukan sekadar pengetahuan, tetapi juga ketenangan, sebuah pelajaran yang tidak hanya menumbuhkan pemahaman, tetapi juga menidurkan hati yang resah. Malam semakin larut, jam di dinding kayu masjid berdetak pelan, jarumnya bergerak lambat, seolah ikut menjaga ritme tenang suasana. Udara yang masuk dari jendela tanpa kaca terasa lembab, membawa aroma tanah basah yang masih menyimpan sisa hujan siang tadi. Suara jangkrik tidak lagi riuh, melainkan teratur, seperti denyut nadi alam yang ikut menemani. Ustadz tua yang tadi bercerita panjang akhirnya menutup kitabnya. Tangannya yang bergetar perlahan mengusap sampul kitab kuning itu, seakan sedang menyentuh sahabat lama yang penuh kenangan. Suaranya kemudian terdengar lagi, kali ini lebih lembut dari sebelumnya. Ia mulai membaca doa singkat, sederhana, namun penuh makna. Doa itu meluncur begitu halus, dengan jeda di setiap baitnya, seolah-olah kata-kata itu sedang meniti di udara, mengalir perlahan menuju hati setiap santri yang mendengarkan. Ya Allah, beri kami ilmu yang bermanfaat. Jadikan hati kami lembut. Jauhkan kami dari kesombongan. Bayangkan diri Anda berada di sana, duduk bersila di atas tikar pandan yang sudah mulai terasa dingin. Tangan Anda terangkat pelan, mengikuti Ustadz. Cahaya lampu minyak bergetar kecil, menerangi wajah-wajah santri di sekitar Anda. Beberapa menutup mata, beberapa menunduk dalam khusyuk, sementara suara doa Ustadz mengalun seperti bisikan yang menenangkan jiwa. Setelah doa, Ustadz memberi isyarat agar para santri membaca wirid masing-masing. Suasana masjid pun berubah, dari suara satu orang menjadi gumaman puluhan suara. Bacaan itu lirih, tidak ada yang keras, hanya samar-samar terdengar, seperti ombak kecil yang saling menyusul. Ada yang membaca tasbih perlahan, butir demi butir bergerak di jari mereka. Ada yang melafalkan ayat pendek berulang kali, dengan suara hampir tak terdengar. Semua berpadu
menjadi lantunan harmoni yang begitu menenangkan. Tidak ada nada tinggi, tidak ada teriakan, hanya desisan suara yang nyaris menyatu dengan angin malam. Bayangan tubuh para santri tampak bergerak pelan di dinding, mengikuti cahaya lampu yang berayun. Seolah-olah bayangan itu pun ikut berzikir bersama mereka. Waktu terasa berhenti di titik itu. Tidak ada lagi hiruk-pikuk dunia luar. Hanya ada mereka, doa, dan malam yang sunyi. Perlahan, satu demi satu, santri mulai menyelesaikan wiridnya. Beberapa masih menunduk lama, larut dalam doa pribadi yang mereka bisikan hanya kepada Allah. Yang lain mengangkat kepala, matanya sayu, namun hatinya terasa ringan. Ustadz masih duduk bersila, matanya terpejam, bibirnya bergerak pelan, wajahnya terlihat damai, penuh ketenangan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Para santri yang melihatnya tahu, ketenangan itu adalah buah dari puluhan tahun menjaga malam dengan doa dan bacaan. Di luar masjid, angin malam berembus lembut. Daun-daun kelapa bergesekan, menambah lapisan suara alami yang melatar belakangi bacaan doa. Dari kejauhan terdengar kokok ayam yang salah waktu, seolah ingin ikut menyertai keheningan. Lalu, saat doa benar-benar usai, hening pun kembali menyelimuti masjid. Tidak ada suara selain napas lembut para santri yang mulai lelah. Beberapa menguap kecil, beberapa menatap kosong ke kitabnya yang sudah tertutup, namun hati mereka tetap terasa penuh, seolah telah mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi bisa dirasakan dengan jiwa. Malam itu, masjid kayu sederhana di pesantren tua itu tidak hanya menjadi tempat belajar, ia menjadi ruang suci, tempat doa-doa kecil terbang ke langit, tempat suara lirih berpadu dengan sunyi, dan tempat para santri merasakan arti ketenangan yang sesungguhnya. Malam itu semakin dalam. Jam waktu seakan berjalan pelan sekali, seperti enggan meninggalkan keheningan yang begitu sempurna. Udara dingin merayap dari celah dinding kayu, membuat beberapa santri merapatkan selendang tipis ke bahu mereka. Lampu minyak di sudut masjid masih berkelip. Cahayanya berubah-ubah setiap kali angin malam menyelinap masuk. Ustadz yang sejak tadi memimpin wirid perlahan membuka matanya. Senyumnya tipis, namun penuh kehangatan. Beliau menatap para santri sejenak, lalu menundukkan kepala, seolah memberi isyarat bahwa malam ini masih panjang dan tubuh perlu diberi jeda. Dengan gerakan yang begitu sederhana, beliau merapatkan sorbannya ke bahu, lalu duduk bersila lebih santai. Punggungnya disandarkan lembut ke salah satu tiang kayu masjid yang dingin. Matanya perlahan terpejam, napasnya panjang dan teratur. Tidak lama setelah itu, suasana masjid benar-benar hening. Hanya terdengar suara jangkrik dari luar, sesekali diselingi bunyi kayu berderit karena tertiup angin. Santri-santri menatap ustadz mereka dalam diam. Ada yang heran, ada yang kagum, ada pula yang merasa iri pada ketenangan yang terpancar dari wajah tua itu. Bayangkan, wajah ustadz itu, keriputnya tidak disembunyikan, garis-garis usia jelas terlihat. Namun, ketika matanya tertutup, rautnya justru begitu teduh, seolah sedang meminum cahaya dari dalam dirinya sendiri. Napasnya dalam, turun perlahan, lalu kembali naik dengan tenang. Ritmenya seperti gelombang laut yang menghempas pantai, lalu kembali surut, berulang tanpa henti. Santri-santri yang lebih muda mulai merasa kantuk menyerang. Beberapa memejamkan mata, namun segera membukanya kembali, takut tertidur lebih dulu dari ustadz. Mereka masih penasaran, bagaimana mungkin seorang ustadz yang usianya sudah senja bisa begitu bugar hanya dengan tidur sekejap. Waktu terus berjalan. 5 menit berlalu, lalu 10 menit. Sang ustadz tidak bergerak banyak,
hanya dadanya yang naik turun perlahan. Tangan kirinya tetap berada di pangkuan, sementara tangan kanannya terkulai di atas lutut. Dan tiba-tiba, seolah mengikuti isyarat yang tidak terlihat, beliau membuka matanya kembali. Tidak ada tanda lelah, tidak ada kantuk yang tersisa. Senyumnya masih sama, bahkan lebih segar dari sebelumnya. Para santri yang memperhatikannya terdiam, seolah menyaksikan sebuah rahasia besar yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Beberapa dari mereka saling berpandangan. Ada yang ingin bertanya, namun menahan diri, seakan tidak pantas mengganggu kedamaian yang baru saja lahir dari tidur singkat itu. Namun, dalam hati mereka, pertanyaan itu bergema. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin hanya beberapa menit membuat wajahnya begitu bercahaya? Ustadz tersenyum tipis, menepuk lututnya pelan, lalu berkata dengan suara lembut yang hampir seperti bisikan, "Tidur yang diberkahi." Berbeda rasanya. Suara itu menggema lembut di dalam masjid, membekas di telinga santri-santri muda yang masih menatapnya dengan penuh kagum. Mereka sadar ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar tidur singkat. Ada rahasia yang tersimpan di balik ketenangan itu, sesuatu yang perlahan mereka ingin pahami. Di luar, malam tetap berlanjut. Angin membawa aroma tanah lembab, suara dedaunan bergesekan, dan langit bertabur bintang yang tenang. Pesantren tua itu, dengan lantai kayu dan tiang jati yang kokoh, seolah menjadi saksi bahwa ketenangan sejati tidak selalu datang dari tidur panjang, melainkan dari hati yang benar-benar pasrah. Setelah Ustadz membuka mata dan tersenyum, seolah tak ada tanda kantuk yang tersisa, para santri semakin terheran-heran. Mereka yang masih muda merasakan kantuk berat menekan kelopak mata, punggung terasa pegal karena duduk terlalu lama, dan pikiran mulai melayang-layang. Namun Ustadz, dengan hanya beberapa menit memejamkan mata, tampak seolah baru saja bangun dari tidur panjang yang menyegarkan. Bayangkan suasana di dalam masjid kayu malam itu. Lampu minyak bergoyang pelan, bayangannya menari di dinding, seolah menekankan suasana hening yang semakin dalam. Suara jangkrik di luar masih terdengar, kini bercampur dengan sesekali kokok ayam yang salah waktu. Angin malam masuk dari celah-celah papan, membawa aroma dedaunan basah dan tanah yang baru saja terkena hujan siang tadi. Santri-santri saling berpandangan. Ada yang tersenyum kecil, ada yang menunduk, mencoba menyembunyikan rasa kantuk. Namun, satu hal yang sama, rasa ingin tahu yang membuncah. Bagaimana Ustadz bisa begitu segar? Apa rahasianya? Salah seorang santri yang lebih berani daripada yang lain akhirnya memberanikan diri bertanya. Dengan suara pelan, agar tidak mengganggu ketenangan malam, ia berkata, "Ustadz, bagaimana caranya? Kami tidur panjang pun sering masih merasa lelah. Tapi Ustadz hanya sebentar, dan wajah Ustadz terlihat segar kembali." Ustadz menatapnya dengan senyum yang tenang. Ia tidak langsung menjawab, melainkan menunduk sejenak, seolah memilih kata-kata yang paling lembut untuk diucapkan. Lalu, dengan suara rendah dan menenangkan, ia berkata, "Tidur itu bukan hanya tentang mata yang terpejam, tetapi tentang hati yang benar-benar pasrah. Jika hati kita gelisah, maka tidur panjang pun akan terasa singkat. Tetapi jika hati kita tenang, maka tidur sekejap pun bisa menjadi sumber kekuatan." Santri-santri mendengarkan dengan penuh perhatian. Kata-kata itu sederhana, namun terasa begitu dalam. Mereka mencoba mencerna maksudnya, bahwa mungkin rahasia Ustadz bukanlah pada durasi tidurnya, melainkan pada keadaan hatinya. Ustadz melanjutkan, "Sejak dahulu, para ulama sering mengajarkan
bahwa tidur sebentar, bila dilakukan dengan niat dan doa, akan membawa keberkahan. Rasulullah pun mencontohkannya. Beliau mengajarkan kita qailulah, istirahat singkat yang cukup untuk memberi tenaga, meski hanya sekejap. Santri-santri saling berbisik pelan, menyebut kata itu, qailulah. Beberapa baru mendengarnya malam itu, sementara yang lain mengingatnya samar-samar dari pelajaran sebelumnya. Ustadz tersenyum, lalu menambahkan, rahasia tidur sekejap bukan hanya pada tubuh, tapi pada doa yang mendahuluinya, pada keikhlasan yang menyertainya. Jika kita tidur dengan hati yang resah, maka tubuh tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi jika kita tidur dengan hati yang damai, maka sebentar saja cukup untuk mengembalikan kekuatan. Sejenak, suasana masjid kembali hening. Kata-kata itu bergema di benak santri, menenangkan sekaligus mengajarkan sesuatu yang sederhana namun berharga. Beberapa santri yang masih berusaha menahan kantuk mulai mencoba menirunya. Mereka duduk bersila, memejamkan mata sebentar, menarik napas panjang, lalu melepaskannya perlahan. Namun tidak mudah. Pikiran mereka masih penuh dengan rasa penasaran, dengan rasa ingin segera tahu rahasia itu secara langsung. Ustadz hanya tersenyum melihat tingkah mereka. Ia tahu, perjalanan memahami tidur sekejap yang penuh berkah bukan sesuatu yang bisa dikuasai dalam satu malam. Ia adalah buah dari kebiasaan panjang, dari hati yang terus dilatih untuk pasrah, dari doa-doa yang tidak putus, dan dari kesederhanaan yang diterima dengan ikhlas. Di luar masjid, malam semakin dalam, bintang-bintang di langit bersinar redup. Menyaksikan keheningan pesantren tua itu, udara semakin dingin. Namun, di dalam masjid ada kehangatan yang tidak datang dari api atau pelita, melainkan dari hati-hati yang sedang belajar memahami rahasia hidup sederhana. Para santri perlahan mulai menerima bahwa mereka tidak akan menemukan jawabannya malam itu juga, tetapi mereka telah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, ketenangan yang mengalir dari kata-kata Ustadz, dari cara beliau memejamkan mata sebentar, lalu bangun dengan wajah yang damai. Dan malam itu, rahasia tidur sekejap Ustadz bukanlah sekadar misteri untuk dipecahkan. Ia adalah pelajaran, sebuah bisikan halus yang mengajarkan bahwa ketenangan hati adalah kunci untuk melewati panjangnya malam dan beratnya siang. Malam semakin dalam, namun keheningan di pesantren tua itu justru menumbuhkan rasa damai yang semakin pekat. Santri-santri masih duduk bersila. Beberapa mulai merapatkan sorban ke bahu. Ada pula yang menahan kantuk dengan menyandarkan kepala sebentar pada tiang kayu masjid. Namun semua perhatian tetap tertuju pada Ustadz, yang baru saja berbicara tentang rahasia tidur singkatnya. Senyumnya tipis, tatapannya hangat, suaranya tenang. Beliau berkata pelan, "Anak-anakku, tidur sekejap bukanlah sesuatu yang baru. Ini adalah kebiasaan mulia yang sudah ada sejak zaman Nabi. Istilahnya adalah qailulah." Kata itu terucap dengan lembut, namun seolah bergaung di ruangan kayu sederhana itu. Beberapa santri mengangguk perlahan. Ada yang baru mendengar, ada yang mengingat samar-samar dari pelajaran fikih atau hadits. Namun kali ini, kata itu terdengar berbeda. Ia tidak hanya seperti sebuah istilah akademis, melainkan sesuatu yang hidup, sesuatu yang hadir nyata di depan mata mereka, dipraktikkan oleh ustadz mereka sendiri. Qailulah, lanjut Ustadz, adalah tidur singkat di siang hari, sebelum waktu zuhur, atau setelahnya. Ulama-ulama besar, para tabi'in, hingga imam-imam mazhab, banyak yang melakukannya. Tujuannya sederhana, agar tubuh segar di malam hari, agar bisa beribadah lebih lama,
agar pikiran tidak terlampau letih. Beliau berhenti sejenak, menatap wajah-wajah muda di depannya. Suara jangkrik di luar seolah ikut memberi jeda. Lampu minyak bergoyang, cahayanya memantul di mata santri yang berbinar penuh rasa ingin tahu. Tidur sebentar, namun penuh berkah, sering lebih baik daripada tidur panjang yang penuh gelisah, ucap Ustadz lagi. Qailulah bukan sekadar istirahat jasmani, melainkan juga latihan ruhani. Ia mengajarkan kita bahwa kualitas lebih utama daripada kuantitas. Santri-santri mendengarkan dengan penuh perhatian. Dalam hati mereka, bayangan muncul. Para ulama terdahulu, dengan pakaian sederhana, duduk membaca kitab hingga larut malam, lalu beristirahat sebentar. Di siang hari, mereka membayangkan suasana rumah-rumah kecil di kota kuno Baghdad, atau madrasah di Damaskus, tempat para pelajar menekuni kitab hingga lupa waktu, lalu merebahkan diri sebentar sebelum kembali menulis dan membaca. Ustadz melanjutkan ceritanya. Suaranya perlahan mengalun, seperti zikir panjang. Bayangkan para ulama besar, Imam Asy-Syafi'i misalnya. Beliau dikenal membaca ribuan bait syair dalam sehari, menghafal begitu banyak ilmu, dan masih sanggup beribadah di malam hari. Salah satu rahasianya adalah qailulah. Demikian pula dengan Imam Ahmad, yang meski sibuk mengajar murid, tetap menyisakan waktu singkat untuk beristirahat. Santri-santri menunduk, membayangkan betapa beratnya perjalanan ilmu mereka kelak jika tidak pandai menjaga tenaga. Mereka mulai memahami, tidur singkat Ustadz bukanlah kebiasaan aneh, melainkan warisan tradisi yang panjang, yang terjaga sejak berabad-abad lalu. Ustadz tersenyum lagi, lalu menambahkan, qailulah bukan berarti bermalas-malasan. Ia justru melatih kita untuk menghargai waktu. Tidur yang singkat membuat kita sadar bahwa hidup ini bukan untuk dihabiskan dalam kelalaian, tetapi untuk digunakan sebaik-baiknya. Bahkan tidur pun bisa bernilai ibadah bila disertai niat yang benar. Kata-kata itu menggantung di udara, tenang, lembut, dan penuh makna. Di luar masjid, angin malam bertiup lebih kencang, menimbulkan suara gesekan pada dedaunan pisang di halaman. Dari kejauhan, terdengar suara air dari sumur yang menetes pelan, seperti detik jam alam yang menandai berlalunya waktu. Santri-santri merasa seolah dibawa dalam perjalanan. Mereka tidak hanya duduk di masjid tua itu, tetapi juga seakan berjalan mundur dalam sejarah, melihat bagaimana para ulama menjaga malam dengan ibadah dan menjaga siang dengan qailulah yang singkat, namun penuh manfaat. Salah seorang santri berbisik pelan pada temannya. Mungkin itulah sebabnya Ustadz selalu tampak bugar, karena tidurnya bukan sekadar tidur, tapi tidur yang diberkahi. Temannya mengangguk, lalu tersenyum. Mereka berdua merasa seperti baru saja menemukan potongan kecil dari teka-teki besar kehidupan, bahwa ketenangan, keberkahan, dan kekuatan seringkali datang dari hal-hal sederhana yang dilakukan dengan hati yang ikhlas. Ustadz menutup penjelasannya dengan kalimat lembut. Jika kalian ingin merasakan rahasia qailulah, mulailah dengan hati yang pasrah, dengan niat yang tulus, dan dengan doa sebelum memejamkan mata. Maka, insya Allah, meski sebentar, tidur itu akan menjadi sumber kekuatan. Masjid kayu kembali hening. Para santri tidak ada yang bicara lagi. Mereka larut dalam pikiran masing-masing, merenungi apa yang baru saja mereka dengar. Malam terasa semakin panjang, namun juga semakin damai. Dan di balik kesunyian itu, lahirlah sebuah pemahaman. Rahasia tidur sekejap Ustadz bukanlah semata-mata keajaiban pribadi, melainkan bagian dari rantai panjang tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi, dari nabi hingga ulama, hingga sampai pada malam itu, di pesantren sederhana mereka, malam
merayap semakin dalam. Udara dingin menekan perlahan, menusuk ke sela-sela baju tipis para santri, namun tidak mengusik kedamaian yang sudah tercipta. Masjid kayu dengan atap genteng merah itu berdiri kokoh di tengah halaman yang sunyi, seolah menjadi pusat kecil dari alam raya yang ikut berzikir. Santri-santri masih terdiam, merenungi kata-kata Ustadz tentang Qailullah. Sebagian menundukkan kepala, sebagian menatap kosong ke arah kitab yang tertutup di pangkuan mereka. Tidak ada suara dari mulut mereka, hanya desah napas yang lembut dan ritmis. Di luar masjid, dunia tidak benar-benar diam. Justru, suara-suara kecil dari alam menjadi irama yang menemani hening itu. Angin berembus pelan, menembus celah dinding, kayu yang renggang, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang masih menyimpan sisa hujan sore. Daun kelapa bergesekan, menimbulkan suara berdesir yang panjang, seakan ada tangan tak terlihat yang mengusap pelan bulu mata malam. Seekor jangkrik berbunyi, lalu dijawab oleh jangkrik lain di kejauhan. Suara itu bergema bersahutan, seperti barisan paduan suara kecil yang duduk di rerumputan. Sesekali, terdengar pula kokok ayam yang keliru menandai waktu. Kokoknya tidak keras, justru terdengar samar dan lemah, terbawa angin malam, seolah malu karena salah waktu. Ada pula bunyi lain, detak kayu yang berderit dari tiang masjid, mungkin karena suhu udara yang berubah. Suara itu singkat, namun terdengar jelas di tengah hening. Tidak ada yang terkejut, karena semua santri sudah terbiasa mendengar bunyi semacam itu di malam hari. Bagi mereka, itu justru menjadi bagian dari ritme alami pesantren, tanda bahwa bangunan kayu tua itu masih hidup, masih bernafas bersama mereka. Dari kejauhan, terdengar suara aliran air kecil di parit yang mengelilingi halaman pesantren. Suaranya lirih, seperti bisikan yang panjang, dan tak pernah berhenti. Air itu jatuh perlahan dari pancuran bambu, menimbulkan bunyi tetesan yang teratur. Tik, 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 seperti detak jam alam yang tidak pernah berhenti berdetak. Semua itu berpadu, menjadi sebuah simfoni alami yang lembut. Tidak ada nada tinggi, tidak ada hentakan keras, hanya alunan pelan yang membuat mata semakin berat, pikiran semakin tenang, dan hati semakin larut dalam ketentraman. Bayangkan diri Anda duduk di sana. Bersama para santri, Anda bisa merasakan dinginnya udara yang masuk dari celah papan, bisa mendengar sayup-sayup jangkrik bersahutan, bisa menghirup aroma kayu basah yang menempel di dinding masjid. Rasanya seolah waktu tidak lagi bergerak cepat, melainkan berjalan dengan ritme yang menenangkan, seirama dengan napas Anda. Seorang santri yang duduk di dekat jendela merapatkan sarungnya dan bersandar sedikit. Matanya menatap keluar, melihat langit malam yang terbuka tanpa atap selain genteng masjid. Bintang-bintang bertaburan, ada yang terang, ada yang redup, seakan saling berbisik dalam jarak yang jauh. Ia merasa kecil sekali di bawah langit itu, namun sekaligus merasa tenang, karena tahu bahwa seluruh alam raya ini pun sedang hening, seperti sedang menemani mereka. Ustadz yang duduk di depan masih terdiam, wajahnya teduh, matanya setengah terpejam, seolah ia pun sedang mendengarkan suara alam itu. Santri-santri memperhatikannya. Mereka menyadari bahwa Ustadz tidak hanya mengajarkan mereka dengan kata-kata, tetapi juga dengan diam. Dengan sikapnya yang sederhana, beliau menunjukkan bahwa belajar tidak selalu berarti membaca atau berbicara. Kadang, belajar berarti mendengarkan doa, mendengarkan hati sendiri, bahkan mendengarkan suara alam yang berbisik halus di malam hari. Semakin lama, santri-santri pun larut dalam keheningan itu. Beberapa mulai menundukkan kepala lebih dalam. Matanya terpejam sebentar,
Napasnya melambat. Mereka tidak sepenuhnya tidur, namun juga tidak sepenuhnya terjaga. Mereka berada di antara dua dunia, dunia sadar dan dunia mimpi, yang disatukan oleh ketenangan malam di pesantren tua itu. Dan malam pun terus berjalan. Jam di dinding kayu berdetak pelan, jarumnya bergerak tanpa tergesa. Tidak ada yang memaksa waktu untuk cepat berlalu. Karena di malam itu, setiap detik terasa penuh, hening, malam semakin dalam, seperti kain hitam yang menutupi seluruh halaman pesantren. Lampu minyak di sudut masjid masih berkelip, cahayanya sesekali bergetar karena hembusan angin, menimbulkan bayangan yang menari di dinding kayu. Bayangan itu bergerak pelan, seperti menari mengikuti napas para santri yang semakin berat. Seorang santri yang duduk di barisan belakang mulai kehilangan daya tahan. Matanya sudah beberapa kali terpejam, namun ia memaksakan diri untuk tetap membuka kelopak, seolah tidak ingin tertidur lebih dulu dari yang lain. Tapi tubuh punya bahasanya sendiri. Kepalanya mulai mengangguk-angguk kecil, sarungnya yang tersampir di bahu melorot sedikit, dan akhirnya dagunya jatuh ke dada. Ia pun tertidur. Santri di sebelahnya memperhatikan sebentar, lalu tersenyum samar. Ia sendiri sudah merasakan kantuk menumpuk sejak lama. Namun, entah mengapa, ada rasa hangat ketika melihat temannya tertidur. Di dalam masjid tua itu, tidur tidak dianggap sebagai kelemahan. Justru, ia adalah bagian dari perjalanan malam, sebuah jeda yang diberkahi. Perlahan, ia pun membiarkan matanya menutup, napasnya melambat, dan pikirannya hanyut ke dalam keheningan. Satu demi satu, santri-santri lain mulai menyerah pada rasa kantuk. Ada yang rebah kepalanya di atas kitab, ada yang menyandarkan tubuh ke tiang kayu, ada pula yang hanya duduk dengan mata terpejam. Tapi napasnya sudah membocorkan rahasia bahwa ia tertidur. Ustadz yang duduk di depan tetap tenang. Wajahnya teduh, matanya separuh terbuka. Beliau tahu para santrinya sedang belajar sesuatu yang lebih dari sekadar ilmu tertulis. Mereka sedang belajar mendengarkan tubuhnya sendiri, belajar menyelaraskan irama batin dengan irama malam. Dari sudut masjid, terdengar dengkuran halus, lirih sekali, hampir tidak terdengar. Tidak ada yang menegur, tidak ada yang menertawakan. Semua larut dalam ketenangan yang sama, dalam gelombang yang sama. Tidur para santri justru menambah keheningan malam, seperti nada rendah yang melengkapi simfoni sunyi alam di luar sana. Di luar, suara jangkrik tetap bersahutan. Sesekali, anjing kampung menggonggong jauh di kejauhan, lalu diam lagi, seolah tidak berani memutuskan aliran damai di pesantren itu. Angin yang datang dari arah sawah membawa aroma padi yang lembab, membuat udara semakin segar, menenangkan dada, dan menuntun tubuh untuk beristirahat lebih dalam. Bayangkan suasana itu. Puluhan santri dengan sarung lusuh dan baju sederhana duduk berderet di lantai kayu masjid. Sebagian masih setengah sadar, sebagian lain sudah tertidur sepenuhnya. Mereka bukan hanya sedang istirahat, melainkan juga sedang menyerap pelajaran paling halus dari malam, bahwa tidur bukan sekadar memejamkan mata, tetapi juga menyerahkan diri pada ketenangan yang diciptakan oleh Allah. Waktu terus berjalan. Jam dinding di atas pintu kayu berdetak pelan. Jarumnya bergerak lambat, tapi pasti. Setiap detik yang berlalu tidak terasa sia-sia, karena ia diisi oleh diam yang penuh makna. Ustadz perlahan menggerakkan tangannya, menyelimuti tubuhnya dengan sorban yang terlipat. Beliau menutup mata sepenuhnya kali ini. Tidak lama, napasnya yang panjang dan teratur menyatu dengan napas para santri. Semua jiwa di masjid itu masuk ke dalam satu irama, satu getaran yang damai, satu kesunyian yang dalam.
Dan malam pun terus berlanjut, memeluk pesantren tua itu dengan kelembutan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar pasrah. Masjid tua itu memiliki serambi yang cukup luas. Lantainya terbuat dari kayu jati tua yang telah menghitam karena waktu, licin karena sering tersentuh kaki para jamaah, dan mengeluarkan aroma lembut yang khas. Di malam hari, terutama ketika udara di dalam ruangan terasa pengap oleh asap lampu minyak, Ustadz sering melangkah pelan ke serambi. Dari sana, ia dapat merasakan angin malam lebih jelas, menyentuh wajah dan tubuhnya dengan sejuk yang menenangkan. Bayangkan serambi itu, atapnya rendah, ditopang oleh tiang-tiang kayu besar yang kokoh. Sementara di luar hanya ada halaman tanah yang luas. Suara malam terdengar lebih jernih di sana. Suara jangkrik, kodok di sawah, sesekali desir angin yang menyapu pucuk-pucuk pohon kelapa. Semuanya berpadu seperti orkestra alam yang pelan, diciptakan seolah hanya untuk menemani mereka yang masih terjaga. Ustadz duduk sebentar, menyandarkan tubuhnya pada salah satu tiang kayu. Sorban yang menutupi bahunya, ia renggangkan, lalu perlahan merebahkan tubuh di lantai kayu. Lantai itu dingin, tetapi bukan dingin yang menusuk, lebih seperti kesejukan alami yang membuat tubuh cepat merasa ringan. Seakan-akan kayu jati yang telah menyerap panas matahari di siang hari kini dengan lembut melepaskannya, menghadirkan keseimbangan yang menenangkan. Beliau berbaring miring, matanya terpejam, napasnya panjang dan teratur. Bukan tidur yang lelap, hanya jeda singkat, namun cukup untuk membuat tubuhnya seperti diisi ulang. Jika ada santri yang kebetulan melihat dari dalam, mereka akan memperhatikan betapa damainya wajah sang ustadz, seolah waktu berhenti hanya untuk memberi ruang istirahat kepadanya. Di sekitar serambi, dunia terus bergerak dengan ritme malamnya. Seekor kucing kampung melintas pelan, ekornya menegak, lalu berhenti sebentar sebelum duduk di ujung serambi. Ia pun ikut larut dalam keheningan, seakan tahu bahwa tempat itu penuh dengan ketenangan yang tidak boleh diusik. Sementara itu, bintang-bintang di langit berkelip samar, sesekali tertutup awan tipis. Bulan yang menggantung tinggi menumpahkan cahaya lembutnya ke halaman tanah, menciptakan bayangan tiang-tiang masjid yang panjang dan bergeser perlahan. Cahaya itu masuk sedikit ke serambi, menyelimuti tubuh ustadz yang sedang beristirahat. Tidur sekejap di serambi bukan sekadar kebiasaan. Itu adalah bagian dari ritme kehidupan malam di pesantren. Ustadz tidak pernah memaksakan diri untuk tetap terjaga tanpa jeda. Juga tidak membiarkan tubuhnya terlelap berlebihan. Ia hanya memberi tubuhnya waktu singkat untuk memulihkan energi, lalu kembali ke dalam dengan wajah yang segar, seolah ia baru saja bangun dari tidur panjang. Para santri sering merasa kagum. Mereka mencoba menirukan, berbaring di serambi dengan harapan bisa merasakan kesegaran yang sama. Namun, seringkali mereka justru tertidur lelap hingga pagi. Dari sana mereka belajar bahwa tidur ustadz bukan hanya soal posisi atau tempat, tetapi juga soal kesiapan batin, keseimbangan jiwa, dan ketenangan hati. Bayangkanlah itu sejenak. Udara malam yang segar, suara alam yang berirama, lantai kayu yang dingin dan harum, serta tubuh yang perlahan dilepaskan ke dalam istirahat singkat. Semua itu seperti pelukan lembut dari malam, seperti doa tanpa kata yang diajarkan alam kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Dan di sanalah rahasia kecil itu bersemayam, bahwa tidur bukan semata soal lamanya, melainkan tentang bagaimana hati menyerahkan diri kepada ketenangan. Meskipun hanya sekejap, di dalam masjid tua itu, keheningan makin terasa pekat. Lampu minyak yang berayun pelan, seolah ikut larut dalam diam,
hanya menyisakan cahaya lembut yang meredup di sudut ruangan. Santri-santri yang masih terjaga kini duduk tanpa banyak bicara. Mata mereka kadang tertuju pada kitab, kadang juga mengarah ke sosok sang ustadz yang duduk bersila di depan. Mereka tidak sedang mendengarkan penjelasan panjang atau kisah dari kitab. Malam itu, pelajaran yang hadir jauh lebih sederhana. Hanya tentang napas. Ustadz duduk dengan punggung tegak, kepalanya sedikit menunduk, matanya setengah terpejam, dan dari tubuhnya mengalir ritme yang sangat halus. Napasnya panjang, dalam, tapi begitu teratur. Tarikan nafasnya seperti aliran angin yang masuk melalui celah-celah kayu, lembut dan nyaris tak terdengar. Hembusannya perlahan, seolah menyapu semua ketegangan yang ada di ruangan. Para santri memperhatikan dengan diam. Beberapa dari mereka mencoba menirukan, menarik napas dalam-dalam, lalu melepaskannya perlahan. Tapi segera mereka sadar, bukan sekadar panjang atau lambatnya yang membuat napas Ustadz berbeda. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa mereka jiplak begitu saja. Ketenangan hati. Bayangkanlah suasana itu. Di dalam ruangan yang hening, setiap helaan napas Ustadz menjadi semacam tanda waktu yang baru. Bukan detik dari jam dinding, bukan pula suara jangkrik di luar, tetapi ritme manusia yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Sesekali, salah satu santri melirik ke wajah Ustadz. Ada senyum samar yang tidak pernah hilang dari garis bibirnya. Seakan ia sedang menikmati istirahat tanpa benar-benar tidur. Senyum itu bukan senyum yang dibuat-buat, melainkan pantulan dari batin yang tenteram. Di luar masjid, angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dari sawah yang baru saja disiram embun. Udara itu masuk ke dalam, bercampur dengan tarikan napas semua yang hadir di ruangan itu. Para santri merasakan dadanya lebih ringan, meskipun mereka sendiri tidak tahu mengapa. Beberapa dari mereka akhirnya memejamkan mata. Tidak ada yang memaksa, tidak ada instruksi, hanya saja ritme napas Ustadz seperti lagu pengantar tidur yang tidak membutuhkan kata-kata. Pelan, lembut, namun penuh daya. Salah satu santri yang duduk di dekat pintu masjid mencoba menahan kantuk. Ia ingin tetap mengamati, ingin melihat lebih lama bagaimana Ustadz bisa begitu tenang. Tapi akhirnya, matanya tertutup juga, kepalanya bersandar pada pintu kayu, dan anehnya, meski hanya tertidur sebentar, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Napas Ustadz tidak hanya menjadi miliknya sendiri, melainkan juga menjadi irama yang menular ke semua yang hadir. Masjid itu kini seolah bernafas bersama, dengan satu pola yang sama, panjang, tenang, dan teratur. Itulah pelajaran malam itu. Tidak ada kata-kata, tidak ada tulisan, tidak ada perintah, hanya teladan yang diam-diam meresap ke dalam hati para santri. Mereka belajar bahwa tidur sekejap bisa menjadi begitu berkualitas, bukan karena lamanya, melainkan karena cara hati menyerahkannya. Dan malam pun terus berjalan. Sementara di dalam masjid itu, puluhan jiwa larut dalam satu irama, napas yang sama. Irama ketenangan yang akan mereka ingat sepanjang hidup. Sebelum benar-benar memejamkan mata, Ustadz tua itu selalu melafalkan doa. Doanya pendek, lirih, dan tidak banyak kata. Tetapi, setiap kali ia mengucapkannya, seisi ruangan seperti ikut berubah. Masjid yang tadi sunyi menjadi lebih hening lagi, seolah seluruh alam menunggu kata-kata yang keluar dari bibirnya. Tangannya terangkat perlahan, jari-jarinya yang kurus, namun kokoh membentuk gerakan sederhana, lalu turun dengan lembut ke pangkuan. Mulutnya bergetar, mengucapkan kalimat yang tidak semua santri dapat dengar jelas. Namun mereka tahu, doa itu bukan hanya permintaan,
untuk keselamatan dirinya, melainkan juga untuk murid-muridnya, pesantren, bahkan dunia yang lebih luas. Bayangkanlah suasana itu. Seorang guru yang tidak lagi muda, duduk bersila di masjid kayu, yang usianya mungkin sama tua, dengan ingatan desa. Lampu minyak yang redup menyoroti wajahnya. Senyum tipis masih terlukis di bibirnya, meski matanya sudah berat. Dan sebelum menyerahkan tubuhnya pada tidur, ia menitipkan dirinya kepada Sang Pencipta. Santri-santri yang masih terjaga memperhatikan dengan khidmat. Mereka yang biasanya terbiasa mendengar doa panjang dalam salat atau pengajian kini menyaksikan doa yang sangat sederhana. Namun, justru disitulah letak kekuatannya. Doa itu tidak dibuat untuk didengar orang lain. Ia hanya sebuah bisikan pribadi, sebuah jembatan kecil antara hati yang lelah dan sumber segala kekuatan. Setelah doa itu selesai, Ustadz merapatkan sorban tipis di bahunya, lalu berbaring dengan tenang. Matanya tertutup, napasnya tetap panjang dan teratur. Tidak ada gerakan gelisah, tidak ada mimpi yang tampak mengganggu. Ia tidur dengan tenang, seakan seluruh tubuhnya larut ke dalam istirahat yang diberkahi. Santri yang melihat seringkali merasa heran. Bagaimana mungkin tidur hanya sebentar bisa membuat seseorang tampak begitu segar setelahnya? Namun malam itu, mereka mulai menyadari jawabannya. Bukan sekadar tentang durasi tidur, melainkan tentang cara ia memulainya. Ustadz tidak pernah tidur begitu saja. Ia selalu menyiapkan hati lebih dulu, membersihkan pikirannya dengan doa, meletakkan segala urusan dunia di luar dirinya. Seolah ia menutup sebuah buku, menaruhnya dengan rapi di meja, lalu masuk ke dalam ruang yang bersih, tanpa beban, tanpa gangguan. Bagi santri yang memperhatikan, pelajaran itu lebih berharga daripada berlembar-lembar kitab. Mereka melihat bahwa tidur bisa menjadi ibadah jika dimulai dengan niat yang benar. Mereka menyadari, sekejap tidur Ustadz tidak sama dengan tidur mereka. Tidur mereka seringkali penuh mimpi acak, penuh kegelisahan, penuh penat yang menumpuk. Sedangkan tidur Ustadz adalah kepasrahan total, sebuah istirahat yang singkat, namun syarat dengan berkah. Di luar masjid, malam masih panjang. Angin membawa aroma dedaunan basah. Suara kodok di sawah makin ramai. Semua seakan ikut melantunkan doa yang baru saja terucap. Bintang-bintang di langit tetap berkelip, seolah menegaskan bahwa doa kecil pun bisa menjangkau luasnya semesta. Dan di dalam masjid itu, puluhan santri larut dalam keheningan, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Ada yang mencoba mengulang doa Ustadz dalam hati, ada yang hanya duduk termenung sambil memejamkan mata, ada pula yang perlahan tertidur sambil menggenggam kitabnya. Doa itu, meski singkat, menetes ke hati mereka seperti air jernih yang masuk ke celah tanah kering. Tidak terdengar keras, tidak tampak besar, tapi pengaruhnya terasa lama. Dan dari situlah mereka belajar bahwa tidur sekejap bisa menjadi perjalanan yang penuh makna jika dimulai dengan doa yang tulus. Malam di pesantren tidak pernah benar-benar berakhir dengan tidur. Justru, setelah tidur sekejapnya, Ustadz bangun kembali dengan wajah yang segar, seolah ia baru saja beristirahat berjam-jam. Padahal, para santri tahu, waktunya hanya sebentar saja. Lampu minyak di sudut ruangan masih menyala. Nyalanya bergoyang pelan, menimbulkan cahaya yang hangat tapi temaram. Bayangan Ustadz bergerak di dinding kayu ketika ia bangkit dari posisi berbaring. Dengan gerakan tenang, beliau merapikan sorban, mengusap wajahnya, lalu mengambil kitab yang tadi ditinggalkan. Kertas kitab itu berwarna kekuningan, sebagian tepiannya mulai rapuh dimakan usia. Namun tinta hitam yang memenuhi halaman masih jelas terbaca.
Huruf-huruf Arab gundul, tersusun rapi, tanpa harakat. Ustadz membuka lembaran itu dengan penuh hati-hati. Jari-jarinya yang kurus menelusuri teks seolah menyentuh sesuatu yang hidup. Di meja kecil yang terbuat dari kayu sederhana, sebuah wadah tinta diletakkan dengan kuas bambu di sampingnya. Ustadz mencelupkan kuas itu dengan perlahan, lalu menorehkan huruf-huruf Arab di kertas kosong. Tangannya tidak tergesa-gesa. Setiap goresan, seperti tarikan napas, stabil, tenang, dan penuh keyakinan. Bayangkan suasana itu. Di luar masjid, dunia terlelap. Sawah tenggelam dalam kabut malam. Pohon-pohon berdiri diam. Bintang-bintang mengintip di balik awan tipis. Namun di dalam, seorang guru tua duduk menulis dalam diam, ditemani suara serangga yang konstan dan detakan pelan jam dinding. Para santri yang belum tertidur memperhatikannya. Mereka tidak berani mengganggu, hanya menyaksikan dari kejauhan. Ada kekaguman yang lahir, tetapi juga rasa teduh yang sulit dijelaskan. Mereka melihat betapa Ustadz tidak pernah membiarkan waktunya berlalu tanpa makna. Bahkan dalam gelap malam, beliau tetap mengisi dirinya dengan ilmu, tetap menghidupkan hati dengan tulisan. Salah satu santri berbisik pelan kepada temannya. Hampir tidak terdengar, seakan-akan beliau tidak pernah lelah. Temannya hanya mengangguk, tidak tahu harus menjawab apa, karena kenyataannya memang demikian. Ustadz tampak segar, padahal tidurnya hanya sekejap. Semua itu seperti sebuah rahasia yang mereka belum mampu pahami sepenuhnya. Suasana malam terasa panjang, detik demi detik melambat, seakan waktu berjalan dengan ritme yang berbeda. Bukan ritme jam, melainkan ritme hati yang terisi oleh ketekunan. Dalam keheningan itu, para santri belajar sesuatu tanpa diajarkan secara langsung, bahwa malam bisa menjadi ladang ilmu, ladang ibadah, dan ladang ketenangan jika dijalani dengan penuh kesungguhan. Ustadz terus menulis. Kadang ia berhenti sebentar, menatap kalimat yang baru saja ia goreskan. Lalu, sambil tersenyum tipis, ia kembali mencelupkan kuas dan melanjutkan. Tidak ada rasa terburu-buru, tidak ada tekanan, hanya ada kesabaran yang memanjang, seperti malam itu sendiri yang tidak kunjung berakhir. Dan semakin lama mereka memperhatikannya, semakin para santri merasa malam panjang itu bukanlah beban. Ia adalah anugerah, sebuah ruang waktu yang memberi kesempatan untuk merenung, belajar, dan mendekat kepada Sang Pencipta dengan cara yang sangat sederhana, melalui tinta, doa, dan napas yang tenang. Malam semakin larut. Suara jangkrik masih mengisi ruang kosong. Di luar masjid, sesekali diselingi oleh kokok ayam jantan yang salah waktu. Para santri yang sejak tadi menahan kantuk akhirnya mulai tergoda untuk mencoba apa yang baru saja mereka saksikan. Tidur sekejap ala Ustadz. Beberapa dari mereka duduk bersila, menutup kitab masing-masing, lalu menautkan kedua tangan di pangkuan. Mereka menutup mata, berusaha menenangkan napas, menirukan cara Ustadz tadi. Pada awalnya, ada yang bisa bertahan beberapa menit, wajahnya terlihat rileks. Namun, sebentar kemudian, kepalanya miring ke kiri, nyaris jatuh, membuat santri di sampingnya menahan tawa. Yang lain mencoba berbaring di serambi. Mereka berpikir, mungkin posisi itu lebih mudah. Tapi begitu rebah, tubuh mereka langsung larut. Tidak sekadar tidur sekejap, melainkan lelap, bagaikan siang hari. Dalam hitungan menit, dengkuran halus terdengar. Seorang temannya menepuk pelan bahunya, berbisik, bukan begitu caranya. Bangun, ini bukan kailulah, ini malah tidur panjang. Mereka pun tertawa kecil, tetapi tetap menjaga suara, agar tidak mengganggu suasana hening. Ada juga santri
yang terlalu bersemangat. Ia duduk tegak, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya dengan sangat pelan. Terlalu pelan, hingga dadanya terasa sesak. Ia membuka mata dengan cepat, terbatuk kecil, lalu tersenyum malu. Temannya menepuk bahunya, berbisik, kalau begitu caranya, nanti malah sakit, bukan segar. Meski ada canda tawa, mereka tetap serius ingin memahami rahasia itu. Mereka heran, bagaimana Ustadz bisa segar hanya dengan tidur beberapa menit. Sementara mereka sendiri malah bangun dengan kepala pening atau tubuh pegal. Perlahan, mereka mulai menyadari sesuatu. Tidur Ustadz bukan hanya persoalan teknik, bukan sekadar menutup mata, memperlambat napas, atau memilih tempat yang tepat. Ada sesuatu yang lebih dalam. Ustadz memulai tidur dengan doa, dengan hati yang bersih dari beban, dengan jiwa yang sudah menyerahkan diri sepenuhnya. Santri-santri yang masih terjaga akhirnya saling bertukar pandang. Ada yang tersenyum kecil, ada yang termenung. Mereka merasakan bahwa untuk menirukan kebiasaan Ustadz, mereka tidak cukup hanya mengubah posisi tubuh, tetapi juga harus melatih hati, melatih ketenangan batin. Malam itu, percobaan mereka berakhir dengan berbagai hasil. Ada yang benar-benar tertidur pulas, ada yang hanya setengah sadar, ada pula yang tetap terjaga. Namun semua merasakan pengalaman yang sama, bahwa tidur bukanlah hal sepele. Bahkan dalam tidur, ada ilmu yang bisa dipelajari, ada kebijaksanaan yang tersembunyi. Ustadz, yang tampak mengetahui semua ini, hanya tersenyum ketika melihat beberapa santri terkulai. Ia tidak menegur, tidak pula mengomentari. Senyum itu cukup menjadi tanda bahwa mereka sedang belajar dengan cara yang benar, melalui pengalaman, melalui percobaan, melalui rasa penasaran yang alami. Bayangkan suasana itu. Santri-santri muda, dengan wajah lelah namun penuh semangat, mencoba menirukan teladan gurunya. Terkadang mereka gagal, terkadang berhasil sebentar. Tetapi dari semua itu, lahir tawa kecil, rasa kebersamaan, dan pelajaran yang tak tertulis di kitab manapun. Malam masih panjang, dan percobaan mereka hanyalah satu bagian kecil dari perjalanan yang lebih besar. Mereka belajar perlahan-lahan bahwa tidur sekejap yang penuh berkah bukan sekadar urusan jasad, melainkan juga tentang keadaan jiwa. Sebelum benar-benar merebahkan tubuhnya, Ustadz memiliki kebiasaan kecil yang sudah bertahun-tahun ia lakukan. Menyeruput secangkir kopi pahit, gelas kecil dari kaca bening diletakkan di atas meja kayu. Warnanya hitam pekat, uap tipis mengepul dari permukaannya. Aroma kopi itu segera menyebar, memenuhi ruang masjid kecil yang sunyi, bercampur dengan bau kayu tua dan minyak lampu. Ustadz meraih gelas itu dengan tenang. Kedua tangannya memegang erat, seolah sedang menggenggam sesuatu yang lebih dari sekadar minuman. Bibirnya mendekat perlahan, lalu terdengar suara seruput yang halus. Tidak tergesa, tidak pula berlebihan. Hanya tegukan kecil, tapi cukup untuk membuat tubuhnya hangat. Para santri yang masih terjaga memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu. Bagi mereka, kopi hanyalah minuman pahit yang biasanya diminum untuk melawan kantuk. Namun di hadapan Ustadz, kopi itu tampak seperti bagian dari ibadah, bagian dari perjalanan malam yang tenang. Seorang santri muda berbisik kepada temannya, "Kenapa Ustadz minum kopi sebelum tidur? Bukannya itu membuat susah terlelap?" Temannya hanya mengangkat bahu, tak tahu jawabannya. Mereka semua heran, sebab kebanyakan orang minum kopi agar tetap terjaga. Sementara Ustadz justru menyeruputnya sebelum tidur sekejap. Tapi justru itulah yang membuat mereka semakin kagum. Setelah meneguk kopi, Ustadz tidak tampak gelisah, tidak pula terjaga berlebihan. Ia tetap duduk dengan wajah teduh, matanya sedikit terpejam, napasnya teratur.
Seakan kopi itu bukan penghalang, melainkan sahabat yang mendukung ketenangan malamnya. Beberapa santri yang penasaran mencoba mendekat. Mereka menatap sisa uap kopi yang masih mengepul, lalu menarik napas dalam-dalam, menikmati aromanya. Ada yang tersenyum kecil, karena aromanya menenangkan, mengingatkan mereka pada rumah dan kehangatan keluarga. Ada pula yang tiba-tiba merasa segar, meski hanya menghirup baunya tanpa meminumnya. Ustadz meletakkan kembali gelasnya di meja dengan perlahan. Tidak setetes pun tumpah, meski meja itu agak goyah. Beliau kemudian menatap santri-santri yang mendekat, tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara rendah, yang hampir seperti bisikan, kopi itu hanya teman, yang membuat tidur terasa nikmat, bukan pahit atau manisnya, melainkan hati yang lapang. Kata-kata itu singkat, tapi masuk dalam hati para santri. Mereka terdiam, merenungkannya. Bagi mereka, kalimat itu lebih dalam dari sekadar pembahasan tentang minuman. Itu adalah pelajaran tentang hidup, bahwa ketenangan bukan berasal dari benda luar, melainkan dari keadaan jiwa. Setelah itu, Ustadz kembali menutup matanya. Kepalanya bersandar sebentar, tubuhnya rileks, dan dalam hitungan menit, ia sudah tertidur sekejap. Seperti biasa, para santri hanya bisa saling berpandangan. Lalu ada yang tertawa kecil, benar-benar ajaib. Minum kopi lalu tidur. Aku yang coba pasti malah terjaga sampai fajar. Namun justru keanehan itu yang membuat mereka semakin yakin. Ada rahasia dalam hidup Ustadz yang tidak bisa dipahami hanya dengan logika. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik kesederhanaannya. Sebuah kebiasaan kecil yang ternyata menyimpan makna besar. Aroma kopi masih menggantung di udara, meski Ustadz sudah terlelap. Dan bagi santri-santri muda itu, malam terasa lebih hangat, lebih dekat, lebih penuh makna. Mereka sadar bahwa bahkan dari hal sederhana seperti secangkir kopi, mereka bisa belajar tentang ketenangan, tentang syukur, dan tentang bagaimana menikmati hidup dengan sederhana. Rob, malam yang panjang akhirnya mencapai ujungnya. Udara masih dingin, menusuk perlahan ke dalam sela-sela papan kayu yang menjadi dinding pesantren tua itu. Lampu minyak di beberapa sudut sudah meredup, nyalanya goyah, seperti hendak padam. Namun justru dalam redup itulah muncul tanda-tanda bahwa hari akan berganti. Dari kejauhan terdengar kokok ayam pertama. Suaranya masih lirih, seakan ragu untuk membangunkan dunia yang masih lelap. Sesaat kemudian, terdengar lagi, kali ini lebih lantang. Dan segera, suara kokok ayam bersahut-sahutan dari berbagai arah, menciptakan harmoni sederhana yang menandai datangnya fajar. Para santri yang tidur di serambi mulai menggeliat. Ada yang masih meringkuk dengan sarung menutupi seluruh tubuh. Ada pula yang setengah terjaga, mengusap wajah, lalu terdiam beberapa saat, seolah masih terjebak antara dunia mimpi dan kenyataan. Bau embun merayap masuk dari celah dinding, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Di tengah suasana itu, Ustadz sudah bangun. Tidak ada tanda kantuk di wajahnya, meski tidurnya hanya sekejap. Ia duduk tegak, menyapukan pandangan ke sekeliling ruangan. Wajahnya segar, matanya jernih, seolah ia baru saja tidur sepanjang malam. Ustadz mengambil wudhu dengan gerakan perlahan namun mantap. Air sumur yang dingin membasuh wajahnya, menetes di jenggotnya, lalu jatuh ke tanah, menyatu dengan aroma pagi yang masih muda. Santri-santri yang lain segera mengikuti. Mereka mengantre dengan sabar, bergantian menimba air sumur dengan timba kayu. Suara timba yang menyentuh air, gesekan tali, dan cipratan kecil menambah simfoni pagi yang lembut. Tak lama kemudian,
suara adzan subuh berkumandang. Adzan itu tidak keluar dari pengeras suara modern, melainkan dari suara seorang muadzin muda yang berdiri di serambi masjid kayu. Suaranya tidak lantang, tapi merdu, murni, dan jernih, mengalir tanpa paksaan, menyatu dengan kokok ayam yang masih bersahut-sahutan. Santri berduyun-duyun masuk ke dalam masjid. Lantai kayu yang dingin terasa di telapak kaki mereka. Cahaya lampu minyak berpadu dengan cahaya pertama fajar yang menembus dari sela-sela jendela, menciptakan suasana yang lembut dan sakral. Ustadz berdiri di depan mihrab. Jubahnya sederhana, hanya kain putih yang terbalut rapi. Ia mengangkat tangan, lalu mengucapkan takbir dengan suara tenang. Para santri serentak mengikuti. Barisan mereka lurus, meski beberapa masih menahan kantuk. Di tengah lantunan doa dan bacaan ayat, suasana menjadi hening. Bahkan ayam-ayam yang tadi berkokok mulai mereda, seolah ikut menghormati pagi yang baru. Dalam keheningan itu, para santri merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebuah ketenangan yang hanya bisa muncul dari kebersamaan, doa, dan hadirnya seorang guru yang begitu sabar membimbing mereka. Sholat subuh itu berlangsung singkat, tapi kesannya mendalam. Ketika salam terakhir terucap, matahari pertama sudah mulai muncul di ufuk timur. Cahaya keemasan perlahan menyinari atap genteng merah masjid, lalu jatuh ke halaman pesantren yang masih basah oleh embun. Para santri duduk tenang. Sebagian masih memejamkan mata, menikmati sisa doa yang bergaung di hati mereka. Dan Ustadz, dengan suara yang lembut, berkata, "Hari baru telah dimulai. Kita syukuri dengan hati yang tenang, seperti malam yang telah berlalu, dan kita isi dengan amal yang baik." Kata-kata itu sederhana, namun terasa hangat, seperti sinar matahari pertama yang menyapa bumi. Fajar sudah sepenuhnya merekah. Cahaya keemasan perlahan menyebar, menyapu halaman pesantren dengan kelembutan yang tidak terburu-buru. Embun masih bergelayut di pucuk-pucuk rumput, berkilau terkena sinar mentari pertama. Udara pagi terasa segar, sedikit dingin, namun menyimpan janji kehangatan. Suasana hening, hanya sesekali terdengar suara ayam yang masih enggan berhenti berkokok, serta gemerisik daun yang disentuh angin tipis. Santri-santri masih duduk di dalam masjid. Wajah mereka menunjukkan dua hal sekaligus: sisa kantuk yang belum hilang, dan rasa takjub yang sulit disembunyikan. Malam panjang yang baru saja mereka lalui masih terbayang jelas. Lantunan zikir selepas maghrib, pelajaran kitab kuning dengan cahaya lampu minyak, keheningan tengah malam yang penuh jangkrik, dan kebiasaan Ustadz yang hanya tidur sekejap namun tetap bugar. Seorang santri muda memberanikan diri untuk bertanya dengan nada pelan, hampir seperti bisikan, "Ustadz, bagaimana sebenarnya bisa tidur sekejap, tapi tubuh tetap segar? Kami mencoba, tapi selalu sulit. Kepala pusing, badan terasa lemah." Ustadz menoleh, menatap santri itu dengan mata jernih dan senyum lembut. Ia tidak langsung menjawab, melainkan menarik napas panjang, seakan ingin mengajak semua yang hadir untuk ikut tenang. Setelah beberapa detik, barulah beliau berkata dengan suara rendah, tenang, namun penuh makna, "Anakku, tidur bukan hanya soal badan yang lelah. Tidur juga tentang hati. Bila hati tenang, sebentar saja sudah cukup. Bila hati gelisah, semalam suntuk pun tidak akan membuatmu segar." Kata-kata itu jatuh perlahan, meresap seperti embun pagi. Para santri terdiam, membiarkan makna kalimat itu bergaung dalam diri mereka. Ustadz melanjutkan, "Tidur sekejap menjadi nikmat bila didahului dengan zikir, dengan doa, dengan menyerahkan seluruh penat kepada Allah. Bukan lamanya yang membuat tubuh bertenaga, tapi keberkahannya.
Itulah yang dimaksud dengan tidur yang diberkahi. Para santri saling berpandangan. Ada yang tersenyum kecil, ada yang mengangguk perlahan. Mereka mulai mengerti bahwa rahasia tidur Ustadz bukan terletak pada teknik khusus atau kebiasaan ajaib, melainkan pada ketenangan batin yang beliau miliki. Beberapa santri kemudian teringat pada momen-momen kecil sepanjang malam, bagaimana Ustadz selalu memulai dengan doa singkat sebelum memejamkan mata. Bagaimana beliau menyeruput kopi pahit dengan penuh kesabaran, lalu tetap bisa terlelap beberapa menit setelahnya. Bagaimana napasnya selalu teratur, dalam, seperti ombak yang menyapu pantai dengan ritme tetap. Semuanya bukan kebetulan, melainkan buah dari hati yang damai, pikiran yang sederhana, dan jiwa yang berserah. Ustadz lalu berdiri perlahan. Jubahnya bergoyang halus, tertiup angin dari jendela. Ia berjalan ke arah serambi, memandang keluar. Cahaya matahari pagi menimpa wajahnya, membuat keriput-keriput lembut di wajahnya semakin terlihat jelas. Namun, dalam keriput itu, ada keteduhan. Seakan garis-garis waktu di wajahnya hanyalah catatan damai dari perjalanan panjang yang penuh berkah. Para santri ikut keluar ke serambi. Mereka berdiri di samping Ustadz, memandang halaman pesantren yang mulai terang. Ayam-ayam berkeliaran, anak-anak kecil tetangga mulai terdengar bermain, dan di kejauhan ada ibu-ibu yang berjalan ke sumur dengan kendi tanah liat di pundaknya. Kehidupan mulai bergerak, pelan namun pasti. Salah satu santri berbisik, "Jadi rahasia itu bukan hanya tidur sebentar, tapi hati yang tenang, ya Ustadz?" Ustadz mengangguk, lalu menjawab, "Benar, anakku. Tidur hanyalah pintu kecil menuju istirahat. Tapi hati yang damai adalah rumahnya. Siapa yang memiliki rumah itu, tak perlu lama untuk merasa tenang." Ucapan itu menjadi penutup malam panjang mereka. Para santri merasa telah menemukan pelajaran besar, bukan hanya tentang tidur, tapi tentang hidup itu sendiri. Matahari kini naik lebih tinggi. Cahaya keemasan semakin hangat, menyingkap kabut tipis yang perlahan memudar. Para santri kembali ke kamar masing-masing. Ada yang melanjutkan hafalan, ada yang mulai membersihkan halaman, dan ada pula yang sekadar duduk merenung, masih memikirkan kata-kata Ustadz. Dan di dalam hati mereka tumbuh tekad kecil untuk belajar tidak hanya dari kitab yang mereka baca, tetapi juga dari ketenangan seorang Ustadz tua yang mengajarkan dengan cara hidupnya sendiri. Malam itu mereka sadar satu hal, tidur sekejap, Ustadz bukanlah sekadar kebiasaan, melainkan cerminan jiwa yang damai. Sebuah pelajaran abadi bahwa istirahat sejati bukan hanya soal waktu, melainkan tentang hati yang lapang, doa yang tulus, dan hidup yang dijalani dengan kesederhanaan. Bayangkan kembali pesantren tua itu, masjid kayu beratap genteng merah, halaman yang masih basah oleh embun, suara jangkrik yang perlahan memudar digantikan kicau burung. Bayangkan juga para santri yang sederhana, duduk bersama ustadz tua mereka, belajar bukan hanya dari kitab kuning, tapi juga dari kehidupan sehari-hari yang penuh ketenangan. Mereka tidur di serambi, hanya beralaskan tikar pandan, ditemani angin malam yang menyusup di celah dinding kayu. Mereka makan malam sederhana, nasi hangat dengan sayur bening dan ikan asin. Mereka menulis dengan tinta hitam di atas kertas kuning, dengan cahaya lampu minyak yang berkelip-kelip, dan di sela-sela itu semua, mereka menemukan makna mendalam dari hal-hal yang tampak biasa. Kini, kita hidup di zaman yang berbeda. Tempat tidur lebih empuk, lampu terang benderang, makanan lebih berlimpah, dan jam dinding terus berputar tanpa henti. Namun, seringkali hati justru lebih gelisah. Kita tidur lebih lama,
tapi bangun tetap letih. Kita memiliki kenyamanan lebih, namun sering lupa untuk merasa cukup. Disinilah letak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah sang ustadz, bahwa ketenangan sejati tidak selalu datang dari panjangnya tidur atau banyaknya harta, melainkan dari hati yang damai, doa yang tulus, dan kesediaan untuk menyerahkan diri kepada Sang Pencipta. Bayangkan, bila kita bisa tidur seperti ustadz itu, meski hanya sebentar, tapi penuh keberkahan. Bayangkan, bila kita bisa bernapas perlahan, seperti gelombang laut yang datang dan pergi. Bayangkan, bila kita bisa menyerahkan segala beban, dan membiarkan hati kita tenang, bebas dari gelisah. Malam ini, Anda pun bisa melakukannya. Tarik napas dalam, hembuskan perlahan. Biarkan tubuh Anda rileks. Biarkan pikiran Anda mengembara jauh, mengikuti alur kisah yang lembut ini. Ingatlah bahwa tidur tidak harus dipaksa. Biarkan ia datang dengan sendirinya, seperti embun yang turun perlahan di atas rumput, seperti matahari yang muncul tanpa tergesa di ufuk timur. Kita telah berjalan panjang malam ini, dari senja ke jikir, ke keheningan tengah malam, hingga fajar yang menyingkap rahasia. Dan kini, saat cerita berakhir, tubuh Anda mungkin sudah terasa lebih ringan, mata Anda mulai berat, dan hati Anda lebih damai. Jangan terburu-buru. Biarkan suara dalam kepala Anda semakin pelan. Biarkan napas Anda semakin dalam. Seperti ustadz tua itu, Anda pun bisa beristirahat sekejap dengan penuh keberkahan. Selamat beristirahat. Semoga tidur Anda malam ini membawa ketenangan, dan semoga Anda terbangun dengan hati yang lebih lapang, lebih segar, lebih siap menghadapi hari baru. Selamat malam, dan selamat beristirahat.